Happy weekend sahabat. Hari ini, cerita novel dosenku suami part selanjutnya. Mas Alvin, anak magang tuh keterlaluan. Mas biasa hadapi yang seperti itu? Iya mas, tanya Audia yang melihat mereka sekilas. Baru kali ini kenapa? Jawab Alvin. Mereka mau magang atau mau mandu karaoke? Celetuk Minah. Nah, aku pinjam dastermu. Boleh. Rencananya buat mereka, wah pasti cocok, ucap Audia semangat. Ide bagus tuh nyonya. Mina nggak apa-apa, seneng justru. Mina juga semangat sambil acungkan jempol. Alvin tertawa kecil berubah tertawa lebar. Begitu juga Audia dan Mina yang melihat salah satu anak magang itu tidak sengaja kebentur kaca kantin. Terpental jatuh, menggosok pantat yang terlihat kesakitan, lalu mencoba berdiri dengan menarik kedua tangan temannya, tapi malah mereka kembali jatuh bersamaan. Mereka menjadi tontonan para staf perusahaan yang sedang istirahat dan menertawakan mereka. Shirley puas melihatnya, yang dari pagi sudah sewot karena anak magang itu. Makanya mau tebar pesona, mesti lihat situasi dulu, gumam Shirley di hati. Mereka tidak jadi ke kantin, balik secepatnya kabur ke lift. Rok Reni sobek karena tarikan sisil barusan. Bingung mau pulang pakai apa nantinya. Ini gimana? Masa mesti pinjem? Taplak meja kantin, mana perut lapar. Reni merasa malu sekaligus kesal. Mereka jadi pusat perhatian, terutama staf laki-laki pada senang melihatnya. Nampak semakin seksi. Mumpung ada pemandangan gratis, belum tentu ada lagi di lain hari. Mereka kapok, tobat setelah kejadian itu. Tidak memakai rok pendek dan sepatu hak tinggi untuk hari esok dan seterusnya. Lupakan tentang anak magang itu. Setelah beberapa waktu ke kantor, rasanya ingin istirahat saja. Alvin sudah tidak sabar pulang kampung. Alvin dan Audia bangun agak siangan. Audia sempatkan membuat sarapan. Audia menggoreng nasi untuk nambah tenaga karena pertarungan sengit tapi legit semalaman. Momen itu dimanfaatkan sebaik mungkin melepas kangen. Apalagi Arza dan Aira sudah tidak revel lagi saat malam seperti yang sudah berlalu. Alvin menggeliat, meraba-raba sampingnya dengan mata masih setengah terpejam. Dirasa tidak ada yang empuk-empuk saat meraba-raba. Alvin bangkit dari posisi yang masih tiduran. Harum nasi goreng menggoda selera. Perutnya sudah keroncongan. Alvin buru-buru menuju dapur. Tumben Mina tidak ikut membantu, pikir Alvin. Alvin melihat Audia yang lagi memasak. Masak apaan? Suara Alvin yang tiba-tiba membuat Audia kaget. Mas Alvin bikin kaget aja. Lagian kenapa Alvin? Sekarang suka nongolin kepalanya doang di balik tembok. Alvin tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Nasi goreng nih, mandi dulu deh, sayang. Abis itu baru sarapan. Audia melihat suaminya yang memandanginya lama, seakan sudah mengerti maksudnya. Audia pun hanya menyentil bokong suaminya gemas. Udah, mandi sana duluan. Aku masih pengen goreng bakwan jagung. Minah mana? Nggak bantu? Alasan Alvin saja, ingin berlama-lama memandang istrinya. Lagi nemenin Arza dan Aira? Mas, cepat mandi sana, jawab Audia sambil mendorong Alvin. Alvin menarik nafas berat sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Akhirnya melangkah juga ke kamar lagi terus masuk kamar mandi.
membiarkan istrinya sibuk dengan adonan bakwan jagung yang mau digoreng. Sekitaran 10 menit, Alvin keluar dari kamar mandi. 5 menit kemudian Audia bawa handuk mau mandi juga setelah goreng-goreng. Aku mandi dulu ya, Mas bisa makan. Duluan gak apa-apa Mas. Gak deh, tungguin kamu aja. Ya udah, bentar ya. Malam ini, Alvin mau mengajak di tempat romantis. Hampir setiap hari Audia ikut sibuk di perusahaan juga mengurus anak. Alvin mengerti jika Audia butuh refresh otak. Audia belum terbiasa dan ditambah lagi mengurus anak. Biarpun tidak mengeluh, tapi Alvin tahu bagaimana rasanya saat otak pusing dan tubuh butuh istirahat. Sudah lama pula keduanya tidak melakukan dinner romantis. Sore hari Alvin mendekati Audia yang sedang tiduran di ranjang. Alvin duduk di samping Audia, membelai pipi istrinya lembut. Lama-lama turun dan berhenti. Di atas gunung kembar. Ish, Mas Alvin. Audia membuka matanya, lalu mengasih kode ke Alvin, agar tangannya ke pipi saja. Alvin tersenyum kecil dan membelai pipi dan rambut Audia. Kemudian Alvin ikut berbaring di samping istrinya. Alvin menoleh dan melihat Audia yang sedang melamun. Mikirin apa sayang? Tanya Alvin sambil melihat langit-langit. Tidak mikirin apa-apa Mas. Lagi pingin melamun saja. Jawab Audia sambil memandang Alvin. Beneran? Kayaknya ada beban gitu. Mas Alvin, emang harus ada alasan, gitu. Jika mau melamun, Audia berpaling lalu menatap langit-langit, pura-pura ngambek, tapi sebenarnya ingin refreshing. Nggak pingin sesuatu, gini saja. Kamu mandi saja dulu nanti Ayub jalan-jalan keluar, oke, tawar Alvin. Mendengar ajakan Alvin, Audia langsung berubah semangat. Alvin mengangkat satu alisnya dan tersenyum sendiri. Melihat Audia segera buka baju. Terus masuk kamar mandi, Alvin sendiri. Masih asyik telentang sambil menatap langit-langit kamarnya. Dipikir-pikir hidupnya terlampau unik. Alvin tidak pernah kepikiran sama sekali bakal dapat istri seperti Audia, melihat alur hidupnya sekarang. Punya istri karena pernikahan dadakan. Semakin kesini dia sadar cara Tuhan menjodohkannya dengan Audia. Lika-liku yang harus dilalui hingga seperti saat ini, rasanya sungguh istimewa. Itu jodohmu, batin Alvin. Alvin tersenyum-senyum sendiri. Apalagi kalau ingat, dia sekarang sudah punya 2 anak kembar hasil perkawinannya dengan Audia. Anak-anaknya ganteng dan cantik. Sekarang Alvin lebih bijak, sikapnya lebih lunak. Rasanya ingin bisa selalu bersama Audia dan anak-anaknya. Mas, kita mau kemana? Tanya Audia. Audia keluar dari kamar. Mandi dengan rambut dililiti handuk. Alvin yang lagi asyik nostalgia dengan historisnya, kembali lagi ke alam sadarnya, beranjak dari tempat tidur, meraih handuk lalu ke kamar mandi. Aku mandi dulu ya, Didi siap-siap aja. Audia segera menuju meja rias, menarik satu dress polos berwarna merah muda, lalu mulai menata rambutnya. Perasaan, tadi Mas Alvin bilang kalau bakal ngajak dia ke tempat yang istimewa. Kemana ya? Batin Audia. Audia mulai sibuk mengeringkan rambut terus mengambil hair stylist untuk membuat tampilan rambut panjang dan lebatnya jadi lebih bagus. Duh, cantiknya, celetuk Alvin.
Alvin yang baru saja keluar dari kamar mandi, menghampiri istrinya yang sudah terlihat cantik sekali. "Is, Mas Alvin, cepetan ganti baju," seru Audia. Audia menghentikan dandanannya sejenak, lalu menepuk Alvin supaya cepat menjauh. Alvin balik arah, menjauh dan tertawa kecil melihat antusias istrinya itu.